Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan kondisi yang terbaik. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita Donghua Battle Through the Heavens yang sudah saya rangkum dari novelnya, Sedikit Cerita. Xiao Yan, yang dulunya menonjol dengan bakatnya, kehilangan segalanya di sebuah negeri tanpa keajaiban. Kekuatannya dan reputasinya lenyap 3 tahun lalu, meninggalkannya dalam keputusasaan. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Oke, tak berlama-lama lagi, langsung saja ke isi ceritanya. Menghadapi monumen pengujian keajaiban yang menampilkan 5 kata besar yang menyakitkan, pemuda itu berdiri tanpa ekspresi, bibir melengkung membentuk senyuman kecil yang menertawakan dirinya sendiri. Dia dengan dagunya yang rapat dan karena kekuatan yang digunakan, kukunya yang sedikit tajam menancap jauh ke dalam telapak tangan, menimbulkan rasa sakit pada saat itu. Seperti yang diharapkan. Tidak ada yang akan peduli padanya, dan tidak akan ada yang namanya lintah dari rumah klan. Saat dia naik ke panggung, gumaman dan diskusi menjadi tenang dan setiap pasang mata yang berapi-api muncul di wajahnya. Meski kecantikannya tidak terlihat secara langsung, wajah mungilnya yang kekanak-kanakan dipadukan dengan kepolosannya menarik perhatian penonton. Dia kemudian menutup matanya dengan lembut. Dia sangat cocok dengan nama bibit klan. Mendengar pujian bulat yang datang dari keramaian, senyum gadis itu semakin lebar. Saat bertatap muka dengan sesama anggotanya, muncul di seluruh orang-orang di sekitarnya dan mendarat pada sosok yang sama jauh dari mereka. Di antara keduanya sudah ada keselarasan yang sangat besar. Melihat penampilan Xiao Yan beberapa tahun terakhir ini, pada saat upacara kedewasaan tiba, dia hanya akan bisa menempati peringkat anggota klan tingkat bawah. Namun, dia, dengan kecemerlangannya, akan menjadi pejuang klan yang sangat penting dan terdidik dengan baik. Xiao Mei mengingat kembali masa mudanya 3 tahun lalu, penuh dengan energi dan kebanggaan. Saat itu, kepercayaan diri serta kekuatan yang tak terukur menarik banyak remaja muda, termasuk Xiao Mei. 3 tahun yang lalu, anak muda jenius yang makmur mencapai puncaknya, menerima pukulan yang mungkin paling kejam. Kerja keras yang dia lakukan dalam mengumpulkan dan memadatkan Dou Ziqizu selama 10 tahun terakhir, hanya dalam satu malam, tenggelam hingga terkubur. Dari posisi seorang jenius, dalam satu malam ia jatuh di bawah rata-rata orang. Rasa hormat yang dulu diasosiasikan dengan pemuda ini perlahan berubah menjadi penghinaan dan cemoohan. Berdiri begitu tinggi, dan terjatuh, kejatuhan seperti ini mungkin adalah salah satu kejatuhan yang tidak akan pernah bisa dia pulihkan kembali. Setelah nama yang sangat bereputasi ini dipanggil, sekelompok orang segera mengingatnya. Yang menjadi pusat perhatian adalah seorang gadis remaja berpakaian ungu, berdiri dengan anggun di sana. Wajahnya yang tenang, lembut dan bersih sama sekali tidak mempengaruhi banyaknya orang. Sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh bisa disamakan dengan mekarnya bunga teratai. Di usianya yang begitu muda, dia sudah memiliki aura seorang wanita yang beradab. Gadis berpakaian ungu ini, jika dibandingkan dengan Xiao Mei dalam hal kecantikan, jelas berada beberapa liga di atasnya. Dia menyentuh monumen itu dengan ringan. Di tengah kerumunan orang, Xiao Mei menatap gadis berpakaian ungu di depan monumen dengan sedikit cemburu. Jika berhasil, Anda akan menjadi Douze pada usia 14 tahun, orang kedua yang melakukannya di klan Xiao. Yang pertama adalah si jenius yang jatuh, Xiao Yan. Terima kasih. Gadis remaja itu menganggukkan kepalanya ringan, wajahnya yang tenang menunjukkan sedikit kebahagiaan karena pujiannya. Dia diam-diam berbalik, dan di tengah perhatian banyak orang, perlahan berjalan ke arah pemuda yang berada di belakang kelompok. Saudara Xiao Yan. Wajahnya yang cantik dan lembut menunjukkan senyuman anggun yang membuat gadis-gadis di sekitar iri. Kualifikasi apa yang saya miliki saat ini agar Anda memanggil saya seperti itu? Dia menghadapi gadis yang bisa dianggap sebagai mutiara klan yang bersinar dan berkata dengan getir. Dia, setelah putus asa untuk waktu yang sangat singkat, terus mempertahankan rasa hormatnya. Saudara Xiao Yan, kamu pernah berkata kepada Sun Er sebelumnya, untuk melakukan apapun, seseorang harus bisa melepaskannya terlebih dahulu. Seseorang hanya akan benar-benar bebas ketika dia dapat menerima dan melepaskan dengan mudah. Xiao Sun Er berkata dengan lembut, wajahnya yang tersenyum penuh kehangatan. Dunia ini bukan milikku sejak awal.
Xiao Yan sepertinya dirinya sendiri, berkata dengan putus asa. Berdiri diam dan menghadap punggung pemuda yang kesepian, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengejarnya dan berjalan bersamanya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, upaya orang awam untuk mendapatkan teknik tingkat tinggi seperti mencoba mendaki gunung tanpa peralatan. Namun, tidak ada yang mutlak. Di utara, ada orang-orang yang disebut tak terkalahkan. Mereka menyatukan jiwa mereka dengan binatang pembohong dan menjadi orang barbar. Di selatan, ada klan roh binatang kelas atas yang cerdas dan berbakat, dan bahkan orang-orang dunia bawah tanah yang aneh dan terkenal. Karena luasnya benua ini, pasti ada banyak kasus mengenai sosok tak bernama yang, secara kebetulan, menemukan keajaiban yang membuat mereka kuat. Atau, mungkin, ada orang yang terikat oleh takdir untuk menemukan teknik yang kuat. Tentu saja, meskipun kalimat ini tidak salah, dalam sejarah 1000 tahun di benua ini, tidak banyak cerita tentang orang yang menjadi kuat secara kebetulan. Akibatnya, setiap hari, banyak sekali orang yang mencoba menerobos dan menemukan keterampilan atau teknik baru, namun malah kembali dengan patah pinggul atau kaki. Secara keseluruhan, benua ini penuh dengan misteri dan keajaiban. Untuk mengakses gudang teknik rahasia Doqi, Anda setidaknya harus menjadi doze yang lengkap untuk memenuhi persyaratan dasar. Pu Xiaoyan meludahkan rumput dan dengan cepat berdiri dan membuat wajah gila. Di kehidupan masa lalunya, Xiaoyan adalah orang biasa yang biasa-biasa saja. Kekayaan, ketenaran, dan kecantikan seolah berjalan paralel dengan kehidupannya, tidak pernah bersinggungan. Mungkin, seiring bertambahnya usia, hal itu akan sedikit menguat, namun belum ada teknik yang diketahui untuk melatih semangat Anda menjadi lebih kuat. Semangat kuat Xiaoyanlah yang memberinya bakat, serta ketenarannya sebagai seorang jenius. Jika tidak ada kecelakaan, Xiaoyan mungkin bisa berkembang lebih jauh lagi dengan label jenius miliknya. Sambil menggelengkan kepalanya dengan getir, Xiaoyan merasa sedih. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya, dan tidak ada yang tampak luar biasa. Semangatnya semakin bertumbuh seiring bertambahnya usia, seperti yang diharapkan. Semua faktor ini seharusnya berarti bahwa Xiaoyan adalah seorang jenius alami, tetapi semua douziki yang diserapnya tampaknya telah hilang sepenuhnya. Di jarinya ada cincin hitam dengan desain sederhana. Bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak diketahui. Ini adalah satu-satunya hadiah yang diberikan mendiang ibunya sebelum dia meninggal. Meskipun douzikinya hanya tahap ketiga, kesadaran spiritualnya mirip dengan douze bintang 5, bahkan mungkin lebih baik. Pria parubaya itu mengenakan tunik abu-abu yang terlihat mahal. Dia berjalan dengan bangga dan bermartabat dan wajahnya menunjukkan hal itu. Ayah, kenapa kamu belum kembali beristirahat? Menghadapi pria parubaya itu, senyuman Xiaoyan menebal. Hal ini menusuk hati Xiaoyan, membuat Xiaoyan mengenalinya sebagai ayahnya. Yan apakah kamu masih memikirkan apa yang terjadi siang ini? Mengambil langkah besar ke depan, Xiao Zhan tersenyum lagi. Itu sesuai ekspektasi saya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Tinggal 1 tahun lagi. Tinju Xiaoyan mengepal beberapa saat sebelum dia menjawab. Setelah upacara selesai, bagi Xiaoyan yang tidak berlatih, dia akan tunduk pada kriteria pencarian teknik Doqi. Karena dia sangat lemah, dia akan dikirim untuk melakukan pekerjaan normal di bagian lain klan Xiao. 1 tahun kemudian, saya pasti akan mencapai tahap ke-7 douziki. Xiaoyan meyakinkan ayahnya. Mengetahui sepenuhnya posisi Xiaoyan, Xiao Zhan hanya bisa menjawab sambil menghela napas. Tamu, siapa? Xiaoyan bertanya, penuh rasa ingin tahu. Kamu akan mengetahuinya besok. Xiao Zhan memasukkan mata pada Xiaoyan yang nyaman, pergi dengan senyuman lebar di wajahnya. Saya akan bekerja sangat keras. Xiaoyan menggosok cincin sederhana itu sambil mengangkat kepalanya dan berbisik. Tepat ketika Xiaoyan mengangkat kepalanya, cincin hitam di lehernya tiba-tiba menyala dengan cahaya misterius dan berkedip. Di sebelahnya, tangan digenggam dengan cara yang aneh namun santai. Dengan setiap napas yang dia ambil, aliran putih pucat yang tampak seperti udara mengalir ke hidung dan mulut pemuda itu, masuk ke dalam tubuhnya dan membentuknya kembali. Cahaya putih melintas di pupil hitamnya, itulah Doqi yang baru saja diserap tetapi belum sepenuhnya dimurnikan.
Akhirnya, wajahnya berubah dari kemarahan yang ekstrim menjadi seringai yang dipaksakan. Dengan letih, dia menyeret tubuhnya dari tempat tidur dan kakinya yang mati rasa. Pemuda itu adalah putra ketiga dari kepala klan, Xiao Yan. Namun secara keseluruhan, kedua bersaudara itu sangat baik terhadap adik laki-laki mereka, Xiao Yan, bahkan ketika dia berubah dari jenius menjadi sampah. Yang akan datang, Xiao Yan mengganti pakaiannya dan keluar. Di kepala aula ada Xiao Zhan dan 3 tetua tanpa emosi. Selain itu para tetua ini adalah para remaja putra yang telah menunjukkan janji dan bakat. Di sisi lain ada 3 orang asing, sepertinya mereka adalah orang-orang yang diramalkan Xiao Zhan tadi malam. Dari ketiganya, ada seorang tetua yang mengenakan pakaian berwarna putih bulan. Pandangan Xiao Yan merosot ke bawah, berhenti di dada orang tua itu. Xiao Yao hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah pada orang yang lebih tua. Yang lebih tua lebih kuat dari ayahnya sendiri, pada kenyataannya, dia 2 bintang lebih kuat. Siapapun yang menjadi Dadoshi setidaknya memiliki kekuatan yang harus diperhitungkan. Untuk bisa melihat orang yang begitu kuat, tidak curiga jika Xiao Yan terkejut. Di samping yang lebih tua ada pasangan muda. Laki-laki tersebut berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah yang tampan, ditambah dengan perawakan yang kuat. Tentu saja yang terpenting adalah, di dadanya ada 5 bintang emas. Dengan wajah tampan dan kekuatan yang lumayan, pemuda ini tidak hanya mencapai titik di mana para gadis muda di klan, bahkan Xiao Mei pun meliriknya. Namun, penampilan yang ditampilkan gadis-gadis itu tidak berpengaruh pada pemuda itu. Usia gadis muda itu mirip dengan Xiao Yan yang membuat Xiao Yan tersentak. Kecantikannya bahkan menyaingi Xiao Mei, tidak, dia lebih cantik dari Xiao Mei. Di seluruh klan, mungkin hanya Xiao Sun Er yang bisa menyainginya. Celana saja untuk lelaki dari klan Xiao mengejar gadis-gadis di luar klan. Selain itu, di dada gadis itu yang sedang berkembang ada 3 bintang emas. Tapi Xiao Yao mengalihkan perhatian dari keindahan dingin itu. Tidak peduli apapun, di balik penampilan Xiao Yao yang belum dewasa ada jiwa yang dewasa. Meskipun gadis itu sangat cantik, dia menahan diri agar tidak berada di dekatnya seperti orang jorok yang ngiler. Tindakan Xiao Yan menyebabkan sedikit ketegangan dalam diri gadis itu. Meskipun dia bukan tipe orang yang seluruh alam semesta berputar di sekelilingnya, kecantikan dan penampilannya tidak buruk. Pandangan sekilas Xiao Yan adalah yang pertama baginya. Ayah, 3 orang tua. Berjalan cepat, Xiao Yan dengan sopan menyapa Xiao Zhan dan tetua ketiga. Sini, ayo duduk. Melihat kedatangan Xiao Yan, Xiao Zhan berhenti berbicara dengan tamunya dan mengangguk ke arah Xiao Yan, menyesuaikan tangannya untuk memberi isyarat agar Xiao Yan duduk. Dengan sedikit tersenyum, Xiao Yan mengabaikan rasa malas, hampir penuh kebencian dari tetua klan ketiga dan mencari tempat duduknya. Sebelumnya lebih baik, tapi sekarang, mereka bahkan mempermalukanku di depan para tamu, para kakek tua ini. Xiao Yao mengejek dirinya sendiri dalam diam, dalam pikiran, dia membujuk seolah-olah kepalanya itu bisa menghalangi emosi yang mengalir dalam dirinya. Melihat Xiao Yan yang tidak bergerak, para anggota klan muda mengeluarkan tawa lembut dan mengejek, menunjukkan kebahagiaan mereka saat melihat Xiao Yan dibodohi. Akhirnya, Xiao Zhan menyadari kesulitan Xiao Yan. Hehe, aku akan mencari seseorang untuk menyiapkan kursi. Tetua kuning tersenyum melihat Xiao Zhan yang menatap. Saudara Xiao Yan, ayo duduk di sini. Suara jelas seorang gadis terdengar di seberang aula. Di pojok, Xiao Sun Er menutup buku tebal di pangkuannya, dan berkedip ke arah Xiao Yan. Melihat wajah Xiao Sun Er yang tersenyum, Xiao Yan membeku seketika. Dengan cepat, dia pulih dan setelah menyentuh hidungnya, dia berjalan menuju Sun Er di bawah membentuk iri dari anggota klan di sekitarnya dan setelah beberapa detik yang terasa paling lama, dia menjatuhkan diri di samping Sun Er. Xiao Sun Er tersenyum ringan, 2 lesung pipit kecil muncul di wajahnya. Dan kemudian seseorang tersebut menggunakan teknik kikuk dan dou ziki yang lemah untuk memperkuat tulang dan tulangku. Setiap saat, orang yang sama akan membuat dirinya berkeringat deras sebelum pergi. Saudara Xiao Yan, apakah kamu tahu siapa dia? Sun Er berhenti sejenak dan tiba-tiba mengurungnya, dan tersenyum ke arah Xiao Yan.
Memaksa membuka senyuman, Xiaoyan merasa bersalah memutarbalikkan ke tengah aula. Di aula utama, Xiao Zhan dan tetua klan ketiga sedang berbicara dengan penuh semangat dengan tetua aneh itu. Tamu itu sepertinya mempunyai sesuatu yang memuat pikirannya, namun setiap kali dia sepertinya hendak memulai pembicaraan, dia akan menelan kembali kata-katanya dan mengganti topik. Setelah mendengarkan percakapan mereka untuk sementara waktu, Xiaoyan bosan dengan percakapan mereka dan perlahan-lahan terkulai. Saudara Xiaoyan, apakah Anda tahu siapa mereka? Tepat saat Xiaoyan hendak tertidur karena bosan, Sun Er yang berada di dekatnya membuka buku kunonya dan bertanya pada Xiaoyan. Apakah kamu tahu? Xiaoyan dengan rasa ingin tahu memandang Sun Er. Tapi aku tidak punya hubungan apapun dengan mereka. Mendengar jawaban Sun Er, Xiaoyan bersedia sebelum menggelengkan kepalanya dan membalasnya. Hehe, kakek dan Nalan Jie sudah seperti saudara sedarah dan saat itu, kamu dan Nalan Yanran lahir di waktu yang hampir bersamaan, jadi keduanya memutuskan kalian akan menikah. Kisah Sun Er, Nalan Jie tidak hanya sombong, dia juga sangat menekankan janji, sebelum melanjutkan, tetapi 5 tahun yang lalu, Nalan Yanran menjadi murid di bawah pimpinan faksi Mystic Cloud. Dalam 5 tahun ini, Nalan Yanran menunjukkan bakat luar biasa. Wajah Xiaoyan menjadi gelap. Xiaoyan perlahan menarik napas, udara dingin menenangkan pikiran yang berkecamuk. Maksudmu, dia datang untuk membatalkan pernikahannya. Memang benar, jika Xiaoyan adalah seorang dosi, bahkan jika Nalan Yanran mendapat dukungan dari fraksi Mystic Cloud, dia tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Dosi yang berusia 15 tahun, hanya sedikit yang memiliki prestasi setinggi itu sepanjang sejarah daratan Doqi. Dan beberapa orang yang berada pada level itu ketika mereka masih muda sekarang menjadi orang paling berpengaruh di seluruh dunia Doqi. Sebuah tangan kecil yang rapuh dengan cerdik menghindari lengan baju Xiaoyan dan memegang tangan Xiaoyan. Sun Er dengan lembut berkata, Saudara Xiaoyan, jika dia benar-benar membatalkan pernikahannya, maka itu adalah kerugiannya sendiri. Saya yakin dalam beberapa tahun, dia akan menyesali keputusannya hari ini. Menyesali, Xiaoyan mencibir. Dengan kemampuanku saat ini, aku tidak memiliki kemewahan seperti itu. Xiaoyan berhenti sejenak sebelum mengubah nada terdengar, tunggu, Sun Er. Hal-hal yang baru saja Anda katakan, ayah saya mungkin tidak mengetahuinya. Sun Er menegangkan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat penghindaran Sun Er tentang masalah ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum tanpa daya. Meskipun Sun Er juga merupakan bagian dari keluarga Xiao, dia dan Xiaoyan tidak memiliki hubungan dengan darah. Selain itu, Xiaoyan belum pernah melihat orang tua Sun Er dan setiap kali dia bertanya kepada ayahnya tentang mereka, Xiao Zhan akan menenangkan kepalanya dan tidak berbicara. Segera, orang tua Sun Er menjadi subjek yang tabu, sesuatu yang tampaknya mereka takuti. Bagi Xiaoyan, identitas Sun Er selalu terselubung dalam misteri. Tidak peduli seberapa keras atau seberapa cerdik dia mencoba, Sun Er akan selalu diam. Terserahlah, jika kamu tidak ingin mengutarakan maka jangan. Sambil menahannya, wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap lagi. Jika saya dapat membantu Anda menyelesaikannya, maka saya pasti tidak akan berani mengatakan tidak. Kepada tetua yang berkunjung, Xiao Zhan tidak menolak tetapi karena dia tidak tahu apa permintaannya, dia juga tidak membuat janji apapun. Hehe, pemimpin Xiao, apakah kamu mengenalnya? Geye tersenyum ringan dan menunjuk gadis di sebelahnya. Ketika Nalan Yanran menjadi murid Yunjun, dia baru berusia 8 tahun. Paman Xiao, aku sudah lama tidak datang untuk memberi hormat. Ini salahku kalau kamu tidak mengenaliku. Nalan Yanran berkata dengan manis. Hehe, Yanran, kudengar kamu menjadi murid Yunjun. Saat itu, aku mengira itu hanya rumor yang tidak berdasar, tapi sekarang aku menyadari bahwa itu benar. Hehe, pemimpin Xiao, permintaanku berhubungan dengan Yanran. Seperti Geye, Xiao Zhan berhenti tersenyum. Xiao Zhan, yang merupakan pemimpin klan kecil, tidak akan berani memprovokasi dia. Sebuah pikiran melayang terlintas di benak Xiao Zhan menyebabkan ujung mulutnya sedikit berkedut dan tangannya yang kokoh mulai gemetar, membentangkan tangannya yang menutupi lengan panjangnya. Selain itu,
Pimpinan fraksi memandang tinggi Yanran, bahkan pimpinan fraksi mengharapkan Yanran menjadi pimpinan fraksi berikutnya. Cangkir giok di tangan Xiao Zhan berubah menjadi kabut halus dalam sekejap. Tetua klan ketiga terkejut dengan kata-kata Geye, tetapi segera setelah itu, para tetua memandang Xiao Zhan dengan gembira dan tertawa. Melihat wajah Xiao Zhan yang gelap, nalan Yanran memijat dan meremas jari-jarinya. Tangan Xiao Zhan mengepal. Douki hijau samar perlahan-lahan mempertahankan tubuhnya dan akhirnya, membentuk kepala singa ilusi di depan wajah Xiao Zhan. Melihat reaksi Xiao Zhan, wajah Geye menjadi serius. Xiao Zhan kembali duduk di kursinya dan tanpa emosi memperhatikan kepala Yanran yang tertunduk. Dengan putri seperti itu, aku sangat iri pada Nalan Su. Panggil aku pemimpin klan Xiao mulai sekarang. Di masa depan, Anda mungkin akan menjadi salah satu orang terpenting di daratan Douki. Oleh karena itu, dia memintaku untuk membawa sesuatu, terimalah itu sebagai permintaan maaf dari ketua faksi kami. Membuka kotak itu dengan hati-hati, aroma harum menyapu seluruh aula utama. Siapapun yang menciumnya merasa rileks. Di dalam kotak giok, sebuah pil hijau, seukuran mata naga, diletakkan dengan tenang. Namun proses mengompresi Qi menjadi siklon Qi memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Beberapa orang yang kurang beruntung perlu mengompres Qi mereka 10 kali atau lebih sebelum mereka berhasil melakukannya. Di daratan Douki, satu-satunya profesi yang lebih diinginkan daripada Douze adalah alkemis. Sesuai namanya, alkemis mampu membuat pil khusus yang meningkatkan kekuatan seseorang. Alasan mengapa alkemis memiliki posisi yang tinggi adalah karena betapa langkanya alkemis dan betapa ketatnya persyaratan untuk menjadi seorang alkemis. Jadi tidak mungkin seseorang mempunyai dua sifat. Tentu saja tidak ada yang mustahil. Dalam sejuta orang, akan selalu ada seseorang yang jiwa bermutasi. Namun, seseorang yang memiliki atribut api dan kayu saja tidak cukup untuk menjadi seorang alkemis. Lagi pula, bahkan alkemis terbaik pun tidak bisa membuat pil tingkat dewa dari bahan sampah. Oleh karena itu, bahan dasar yang baik sangat penting untuk pil yang baik. Atau api yang diperlukan saat menyalakan pil. Api yang digunakan dalam mencerahkan pil tidak boleh berupa api biasa melainkan api Douki yang dibuat melalui Douki dengan atribut api. Tentu saja, ada beberapa api bermutasi yang sangat kuat di alam. Karena mencapai pil adalah tugas yang mengerikan, pemurnian dalam jangka waktu lama memerlukan banyak Douki, dan karena itu, setiap alkemis cemerlang juga merupakan Douze tipe api yang kuat. Saat pil tiba, intensitas nyala api perlu dikontrol dengan ketelitian yang luar biasa. Dalam kondisi yang ketat ini, orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis sangatlah sedikit dan jarang. Karena jumlah alkemisnya tidak banyak, pil ajaib yang mereka sempurnakan juga sedikit dan jarang. Di dalam aula utama, dengan desahan ketiga tetua, generasi muda semua menatap kotak giok di tangan Geye. Di samping ayahnya, Xiao Mei menjilat bibir merahnya dengan lidah lembutnya dan menatap kotak itu, tanpa berkedip. Hehe, ini disempurnakan oleh tetua kami yang terhormat, Gu He. Saya pikir semua orang di sini pernah mendengar namanya, kan? Melihat penampilan tetua ketiga, Geye mulai menjadi sombong. Pil King Gu He, seorang alkemis yang sangat berpengaruh di Kekaisaran Jiama. Alkimia miliknya yang misterius dan tidak dapat diprediksi, menyebabkan banyak kekuatan berbeda yang mencoba menyerangnya. Gu He tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam bidang kualifikasi, kekuatannya sendiri berada pada level Dou Wang dan dia adalah salah satu dari 10 Douze teratas di Kekaisaran Jiama. Disempurnakan dengan tangan, nilai Qi Gathering Powder mungkin jauh lebih tinggi daripada Qi Gathering Power normal lainnya. Jika klan Xiao mendapatkan bubuk pengumpul Qi ini, klan Xiao mungkin bisa mengembangkan Douze muda lainnya. Tepat ketika tetua ketiga memikirkan tentang cara mendapatkan pil untuk cucu mereka sendiri, sebuah suara muda yang dipenuhi amarah melonjak di aula utama. Geye, akan lebih baik jika kamu menyimpan pilnya. Aula utama menoleh dan melihat semua orang terkejut pada wajah lembut Xiao Yan dari sudut. Xiao Yan, kamu tidak punya hak untuk mengatakan apapun saat ini. Diam. Salah satu wajah tetua itu menjadi gelap saat dia berteriak pada Xiao Yan. Xiao Yao, diamlah. Saya tahu Anda tidak senang dengan hal ini,
tetapi kami akan memutuskan apa yang akan terjadi. Kata sesepuh lain yang cukup tua untuk Xiao Yan. 3 orang tua, jika putra atau cucumu dibebaskan pernikahannya hari ini, apakah kamu masih akan mengatakan itu? Xiao Yao perlahan berdiri. Tetua ketiga yang pemarah bahkan mulai mewujudkan douki-nya dengan marah. 3 tetua, Xiao Yao GG tidak salah. Dia adalah korban dari hal ini, jadi kalian tidak seharusnya mengambil keputusan untuknya. Suara seorang gadis jernih terdengar di aula utama. Melihat tetua ketiga itu mundur, Xiao Yao menoleh ke belakang dan menatap tajam ke arah Xiao Sun Er yang tersenyum. Menekan kebingungannya, Xiao Yao segera berjalan dan dengan hormat membungkuk kepada ayahnya, Xiao Zhan. Setelah itu, dia berbalik menghadap Nalan Yanran. Sebelumnya, saat Xiao Yan keluar dari sudutnya, Nalan Yanran sudah merasa tidak nyaman bersamanya. Orang ini, awalnya berpikir dia cukup baik, tapi sebenarnya dia sangat tidak tahu malu. Mengkritik Xiao Yan dalam pikirannya, Nalan Yanran tidak pernah berpikir bagaimana melepaskan pernikahan akan menempatkan Xiao Yan dan ayahnya dalam situasi yang canggung dan menyebalkan. Ini masalah saya sendiri dan tidak ada kedamaian dengan dia. Karena kakek belum mengatakan apa-apa maka aku harap kamu memaafkan ayahku karena tidak menerima permintaanmu. Pernikahan kami diatur oleh kedua kakek kami dan karena tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan untuk melepaskan pernikahan maka pernikahan ini akan tetap berjalan. Menurutku, di dalam klan kita, tidak ada orang yang akan melakukan hal tercela seperti itu. Xiao Yan menutup kepalanya dan menatap lurus ke arah tetua ketiga. Menggunakan gelar yang tidak terhormat, Xiao Yan memaksa para tetua untuk diam. Dalam klan yang ketat, melakukan sesuatu yang menghujat seperti tidak menghormati leluhur sudah cukup membuat mereka kehilangan tempat sebagai tetua klan. Wajahnya menjadi telapak tangan dan kakinya menghentakkan kakinya dengan keras, sifat puterinya menjadi jelas. Mendengar kondisi menarik dari Nalan Yanran, nafas ketiga tetua itu mulai terasa berat. Setelah mengatakan semua syarat ini, Nalan Yanran mengangkat dagunya yang seputih salju, seperti seorang putri yang berbicara kepada pelayannya. Tidak seperti dugaan Nalan Yanran, setelah mengatakan kondisi yang memikat itu, pemuda di depannya mulai cemas. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan wajahnya yang lembut dan muda berubah menjadi wajah yang menakutkan dan buas. Meskipun Xiao Yan telah menahan tak terhitung jumlahnya selama 3 tahun terakhir, bahkan dia pun punya batasnya. Tindakan Nalan Yanran secara kejam telah mencapai bagian terakhir dari martabat yang tersembunyi jauh di dalam hati Xiao Yan. Pria muda di sisinya mengambil kesempatan untuk mengeluarkan pedangnya dan dengan dingin menatap Xiao Yan. Yan kamu bersikap kasar. Di atas aula, Xiao Zhan kaget dengan reaksi Xiao Yan dan buru-buru menenangkan Xiao Yan. Klan Xiao saat ini tidak akan berani berada di pihak yang salah dari fraksi Mystic Cloud. Meskipun terlihat semakin mengepal, Xiao Yan menundukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia dengan ringan mengangkat kepalanya. Dalam 3 tahun terakhir, Xiao Yan telah mengalami diskriminasi dan perjanjian yang tak terhitung jumlahnya. Hasilnya, Xiao Yan kini lebih dewasa dari sebelumnya. Geye berpikir dengan sungguh-sungguh. Namun Anda harus memahami bahwa kenyataannya keras dan tidak ada yang adil. Melihat pemuda yang marah itu, alis Nalan Yanran berkerut. Jadi, hari ini, untuk sementara aku akan menarik kembali permintaanku untuk melepaskan pernikahanku. Tapi, kamu harus berjanji padaku sesuatu. Janji apa? Jika aku menang maka aku akan melepaskan pernikahan itu di depan semua orang dan pada saat itu, kamu akan melakukan ritual kedewasaan klanmu jadi meskipun kamu kalah, kamu tidak akan mempengaruhi ayahmu Xiao Zhan atau klan Xiao. Xiao Yan merasa tidak berdaya, dia marah tetapi dia tidak dapat menemukan sumber untuk melampiaskannya. Bagaimana Anda mengharapkan dia menantang Anda? Menghina dia seperti ini, apakah itu menyenangkan bagimu? Xiao Zhan menggebrak meja dan berdiri dengan marah. Xiao Zhan susu, ketika melepaskan sebuah pernikahan, harus ada seseorang yang memikul tanggung jawab itu. Alasan dibalikmu melepaskan pernikahan ini adalah karena kamu tidak berpikir bahwa aku, Xiao Yan, yang hampir cacat, cocok denganmu, seorang jenius. Ketika saya berumur 12 tahun, saya adalah seorang douze, tetapi Anda, Nalan Yanran,
ketika Anda berumur 12 tahun, banyak berapa Duan Qi yang Anda miliki? Anda benar, saya mungkin lumpuh saat ini, tetapi karena saya menciptakan keajaiban 3 tahun yang lalu, menurut Anda mengapa saya tidak dapat memulihkan keajaiban seperti itu di masa depan? Menurut Anda mengapa saya tidak bisa menjadi jenius seperti dulu? Menghadapi sikap agresif, Xiaoyan akhirnya meletus seperti gunung berapi. Meskipun dia sangat kesal pada Xiaoyan, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah pernyataannya. 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat, jangan berani-berani menggangguku karena aku miskin sekarang. Kata-kata keras Xiaoyan membuat Nalan menjadi kaku. Ya, pepatah yang bagus sekali, jangan berani-berani menindas saya karena saya miskin sekarang. Anakku tidak mungkin menjadi orang biasa. Di ujung aula, mata Xiaozan berbinar-binar dan telapak tangan yang berat menghantam meja, menyebabkan teh berceceran kemana-mana. Mengatupkan giginya dan menatap pemuda yang mencibir di depannya, Nalan menjadi sangat marah hingga kepalanya mulai pusing. Tiba-tiba, tangan kanan Xiaoyan meraih pedang pendek di atas meja dan mengarahkan pisau tajam ke tangan kirinya. Dengan ringannya mengambil kontraknya, Xiaoyan tertawa, tawa kemenangan. Jangan berani-berani berpikir bahwa aku, Xiaoyan, sangat menghargai istri yang jenius. Ahem, karena tujuanmu telah tercapai, silakan pergi sekarang. Melihat pemuda yang sedang berjalan mundur, meskipun wajah Xiaozan tanpa ekspresi, tangan di dalam lengan bajunya mengepal begitu erat hingga jari-jarinya menjadi putih pucat. Xiao Susu, aku minta maaf atas kejadian hari ini. Jika Anda punya waktu di masa depan, pastikan untuk mengunjungi klan Nalan. Dengan sedikit membungkuk pada Xiaozan yang tanpa ekspresi, Nalan juga tidak mau tinggal. Ambil bubuk pengumpul Qi. Melambaikan tangannya, Xiaozan melemparkan kotak giok di atas meja ke arah mereka. Tanpa emosi meninggalkan aula utama, Xiaoyan yang frustrasi mengikuti rutinitas hariannya dan perlahan-lahan naik ke puncak gunung di belakang gedung klan. Duduk di puncak gunung, Xiaoyan dengan tenang menyaksikan puncak gunung terjal di suasana diselimuti kabut. Sambil menarik rambutnya, Xiaoyan menggigit bibirnya, membiarkan rasa berdarah menyebar di mulutnya. Saya tidak akan pernah dihina seperti ini lagi. Membuka tangan kirinya, yang masih memiliki bekas luka berdarah akibat kejadian hari itu, suara Xiaoyan terdengar serak namun tegas. Tepat ketika Xiaoyan mengucapkan sumpahnya, tawa aneh dan keriput memasuki telinga. Wajah Xiaoyan berubah dan dia segera berbalik. Tepat ketika Xiaoyan mengira dia sedang berhalusinasi, tawa aneh tanpa tujuan terdengar lagi. Mata Xiaoyan berkontraksi dan membunyikannya pada cincin hitam di tangan penandatanganan. Kamu sedang berbicara. Menahan jantungnya yang berdebar kencang, Xiaoyan berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Setelah menenangkan dirinya, Xiaoyan menanyakan pertanyaan penting. Hahaha, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan seseorang yang memiliki jiwa cukup kuat. Sungguh beruntung. Hehe, saya harus berterima kasih atas persembahan Anda selama 3 tahun terakhir, kalau tidak saya mungkin masih tidur. Persembahan. Xiaoyan menambahkan tatapan bingung. Dasar sial. Xiaoyan yang biasanya tenang dan tenang menjadi marah seperti orang gila. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kebiadaban, dan tanpa peduli bahwa cincin itu adalah satu-satunya kenang-kenangan ibunya, dia merobek cincin itu dari jarinya dan melemparkannya ke atas tebing dengan kekuatan yang kuat. Saat cincin itu lepas dari tangan, pikiran Xiaoyan akhirnya menjadi jernih. Menatap cincin yang menghilang ke dalam kabut, Xiaoyan tertegun untuk waktu yang lama. Setelah duduk di tepi tebing untuk waktu yang lama, Xiaoyan menenangkan kepalanya tanpa daya. Di depan Xiaoyan ada cincin hitam pekat, melayang di langit. Tetua transparan itu tersenyum pada Xiaoyan yang tertegun. Mulut Xiaoyan bergerak-gerak dan dia menahan amarahnya. Jika itu terjadi maka aku akan memintamu mencari pemilik baru, aku tidak mampu untuk terus memperbesarmu. Xiaoyan memutar matanya dan mencibir tanpa berkata apa-apa. Dia sudah memutuskan, apapun yang dikatakan orang tua itu, dia tidak akan menyimpan cincin itu di sisinya. Nak, apakah kamu ingin menjadi kuat? Apakah kamu ingin dihormati oleh orang lain?
Meskipun Xiaoyan sudah memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan orang yang lebih tua, jantungnya mulai berdetak kencang ketika dia mendengar kata-kata itu. Saya sudah tahu mengapa doki saya menghilang dan dengan bakat saya, mengapa saya membutuhkan Anda untuk menjadi kuat. Menghembuskan nafas kecil, kata Xiaoyan dengan lancar. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Berutang budi pada orang misterius bukanlah langkah yang cerdas. Selain itu, gadis yang kamu janjikan untuk dilawan 3 tahun dari sekarang juga tidak memiliki bakat buruk. Itu tidak akan mudah. Wajah sesepuh yang penuh kerutan bersemi seperti bunga krisan. Jika kamu tidak mengambil dokiku, apakah pemeliharaan semua ini akan terjadi? Dasar brengsek tua. Setelah kelemahan terbesarnya terungkap, wajah Xiaoyan menjadi gelap sekali lagi dan dia mulai mengutuk. Setelah mengutuk, Xiaoyan merasa sedikit putus asa. Dalam masalah saat ini, tidak peduli seberapa banyak dia mengutuk, tidak akan ada efeknya. Latihan doki membutuhkan landasan yang kuat. Bahkan dengan bakatnya, mencapai 7 Duan Qi hanya dalam 1 tahun tidak ada harapan. Sambil menghela napas tertekan, Xiaoyan melirik ke arah tetua yang sok itu. Bagaimana dengan itu? Xiaoyan mungkin bertanya. Kamu bahkan tidak mendekati pemuda berusia 15 tahun. Apakah rencanaku menjadi bumerang? Melihat Xiaoyan yang pandai, lelaki tua itu menyukainya dan kemudian dengan tercengang menggelengkan kepalanya. Anak yang bermulut tajam. Setelah memeriksa Xiaoyan sebentar, senyuman berbahaya terlihat di wajahnya. Ahli menentukan. Menikmati ekspresi terkejut namun bersemangat yang dibawakan Xiaoyan, tetua itu mengelus janggutnya perlahan. Bahkan jika aku berhasil lolos, alkemis diajar oleh alkemis lain. Apakah kamu seorang alkemis? Mengedipkan matanya, menyalakan Xiaoyan pada orang tua itu menjadi cerah. Alkemis, itu sangat langka. Tuan, jika Anda tidak keberatan saya bertanya, Anda alkemis peringkat berapa sebelumnya? Xiaoyan menjilat bibirnya dan suara mudanya dipenuhi dengan sedikit rasa hormat. Tentu saja aku mau. Xiaoyan tidak ragu-ragu lagi dan buru-buru mengangguk dengan kepala kecilnya. Saya perlu memberi hormat kepada guru saya. Konyol. Untuk tidak memberi hormat dan masih mengharapkan saya mengajari Anda semua yang saya tahu. Kamu sedang bermimpi. Penatua itu memutar matanya, menjelaskan penatua yang bertele-tele itu benar-benar peduli dengan hubungan siswa guru ini. Tak berdaya dengan wajah masam, Xiaoyan hanya bisa dengan hormat memberikan rasa hormat kepada yang lebih tua untuk menjadi seorang alkemis terhormat. Setelah menyaksikan Xiaoyan selesai memberikan penghormatan, tetua itu akhirnya menganggukkan kepalanya, puas. Dalam pelatihan doki, fondasi adalah yang paling penting. Nanti, Anda akan mengetahui betapa banyak manfaat yang telah Anda peroleh selama 3 tahun ini. Senyuman Yao Lao perlahan menghilang dan dia menunjukkan ekspresi yang lebih serius. Lalu kapan kamu akan mengajariku secara spesifik? Xiaoyan mengarahkan pikirannya ke hal yang paling penting. Itu terlalu buruk untuk seorang alkemis. Wajah Xiaoyan menunjukkan betapa stresnya dia. Berat, aku gurumu, bukan kakek tua. Mendengar perkataan Xiaoyan yang tidak sopan, Yao Lao memutar matanya saat dia menyadari bahwa Xiaoyan tidak peduli untuk menghormati orang yang lebih tua. Karena Anda adalah murid saya tidak akan membiarkan Anda menyebarkan beberapa metode buruk. Tapi saya punya metode yang jauh lebih kuat daripada metode Tian Stage biasa. Apakah kamu ingin mempelajarinya? Mata tua Yao Lao yang keruh tiba-tiba menjadi penuh konspirasi. Lebih kuat dari metode Tian Stage Doki. Xiaoyan menelan air liur dan di matanya yang hitam pekat, sedikit antisipasi dapat ditemukan. Apakah orang lain sudah mencobanya? Di dahi Xiaoyan, sebuah pembuluh darah terlihat. Dengan tangannya yang terkepal erat, Xiaoyan berusaha menahan keinginannya untuk mendekati dan memukul orang yang lebih tua. Tidak ada gunanya jika kamu melihatnya sekarang, jadi mengapa kamu tidak menjadi doze terlebih dahulu sebelum aku menyebarkannya kepadamu? Karena orang-orang seusia Anda memiliki jalur Qi internal yang lemah dan dapat terbentuk, Anda perlu melakukan proses pelatihan untuk meyakinkan dan Anda tidak dapat menggunakan kekuatan dari luar untuk meningkatkan kecepatan latihan Anda atau di masa depan ketika doki Anda menjadi lebih kuat, jalur Qi internal Anda tidak akan mampu menahan kekuatan doki yang mendorong jalur tersebut dan jalur Qi Anda akan meledak saat Anda akan mati.
Yao Lao melirik Xiaoyan yang tenang dan dengan puas menganggukkan kepalanya. Fondasi internal Anda sudah kokoh dan dapat diandalkan 3 tahun lalu dan sejak itu karena kepribadian Anda yang kuat, Anda tidak pernah berhenti melatih Ki Anda. Kurang lebih. Tetapi dengan ketangguhan jalur Ki Anda saat ini, Anda tidak akan mampu menahan kekuatan pil apapun yang melewati jalur Ki Anda. Di Kekaisaran Jiama, Gathering Ki Powder akan mendapatkan harga yang sangat tinggi. Namun dari gurunya, Gathering Ki Powder ini menjadi hal yang paling mendasar. Perbedaan keduanya membuat Xiaoyan tercengang. Lalu rencanamu, mengambil napas dalam-dalam, Xiaoyan memulihkan dan mengerutkan keningnya lagi. Saya juga membutuhkan 2 tangkai bunga pencuci tulang, umurnya tidak masalah. Oh iya, aku juga membutuhkan inti monster dengan atribut kayu level 1. Juga, jangan biarkan orang lain mengetahui keberadaanku, termasuk keluarga terdekatmu. Setelah mengatakan itu, Yao Lao mengabaikan Xiaoyan yang terkejut dan melompat ke dalam ring hitam. Cincin itu bergetar sedikit dan terbang ke jari Xiaoyan. Setelah beberapa tahun menabung hingga saya melewatkan makan dan tidak pernah menghabiskan uang untuk barang-barang mewah, saya hanya memiliki 400 koin emas. Itu hanya cukup untuk 1 inti monster atribut kayu level 1. Xiaoyan menunjuk ke cincin yang tidak bergerak dan mengutuk. Barang-barang yang dibuat oleh para alkemis hanya mampu dibeli oleh orang-orang kaya. Xiaoyan tertawa tak berdaya. Memalingkan kepalanya ke arah jalan mendaki gunung, dia bisa melihat sosok ungu yang mendaki gunung seperti roh. Sambil berjingkrak-jingkrak di bebatuan, Xiao Sun bagaikan kupu-kupu ungu dengan tubuh lekuk cantik yang menghipnotis saat ia dengan anggun mendaki gunung. Saat dia melihat ke atas, terfokus pada pemuda yang berdiri di sisi tebing. Melihat pemuda itu, Xiao Sun merasa terkejut. Saat mata mereka bertemu, dia akhirnya menyadari apa yang telah diperoleh kembali oleh Xiaoyan. Setelah 3 tahun, kecemerlangan Xiaoyan akhirnya kembali. Orang-orang tumbuh setelah mengalami kesulitan, bukan? Xiaoyan mengangkat bahunya. Sun Er mengerutkan kening dan mengakui kata-kata itu seolah-olah dia adalah seorang hakim yang mengambil keputusan akhir dalam sebuah kasus pengadilan. Xiaoyan tersenyum ringan, memukul nepuk pakaiannya dan berjalan ke arahnya. Ketika dia mendekatinya, melihat Sun Er yang tingginya hampir sama, dia melirik wajah muda namun tetap cantik. Tiba-tiba Xiaoyan merasa pusing, teringat gadis yang selalu ngiler dan mengikuti Xiaoyan kemana-mana. Tertegun pada tindakan intim Xiaoyan, Sun Er menegangkan selama beberapa detik sebelum matanya yang hitam pekat, bebas dari kotoran, tersenyum. Ketika dia masih kecil, Xiaoyan suka mencubit pipinya tetapi sejak kejadian 3 tahun lalu, dia memasang dinding tak kasat mata di samping jantungnya dan mendorong semua orang keluar. Sun Er, selama 3 tahun terakhir ini, tolong jangan salahkan Xiaoyan GG karena berdoa seperti itu. Aku menjalani hari demi hari tapi syukurlah kamu selalu berada di sisiku. Xiaoyan dengan canggung menganggukkan kepalanya dan meminta maaf. Keluhan yang dia alami selama 3 tahun terakhir lenyap karena permintaan maaf yang canggung. Di klannya, kecuali ayahnya, Sun Er adalah satu-satunya orang yang memiliki hubungan baik dengannya. Melihat Xiaoyan yang biasanya dingin dan sekarang dalam kesulitan, Xiao Sun Er menatap orang yang sama sekali berbeda. Sambil berbicara, jari-jari Sun Er di belakangnya bergerak dengan cepat dan sebuah kartu emas ungu tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya. 5 kartu gelombang ungu dingin, di daratan Douqi, Anda setidaknya harus menjadi seorang Dowling untuk mendapat kehormatan menggunakan jenis kartu emas yang mewakili peringkat mereka. Tentu saja, beberapa kekuatan khusus juga memiliki hak istimewa untuk mendapatkan kartu tersebut. Sekarang sudah hampir malam. Besok aku akan mengajakmu jalan-jalan ke kota Wutang. Xiaoyan melambai ke arah gadis itu dan dengan riang menuruni gunung. Setelah bermeditasi hampir sepanjang malam, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, aliran udara putih bening yang terlihat dengan mata telanjang melewati mulut dan hidungnya dan masuk ke dalam tubuhnya, merawat tubuh dan tulangnya. Akhirnya, dengan enggan, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan membukanya dengan hati-hati. Sun Er telah mengganti pakaian menjadi telapak hijau yang membuatnya tampak lebih cantik alami. Dia juga mengenakan celana ketat yang membentang di paha ramping dan kakinya yang panjang, menonjolkan lekuk tubuhnya.
Dengan kaki yang panjang, Sun Er dapat dibandingkan dengan gadis-gadis muda di bumi, penuh vitalitas dan daya tarik awet muda. Tentu saja, dia memiliki keistimewaan yang belum pernah dilihat Xiao Yan pada gadis lain selain dia. Inilah yang kamu perlukan. Melihat Xiao Yan keluar dari kamarnya, Sun Er tersenyum dan menyerahkan kartu hitamnya. Dengan enggan menghiburnya, Xiao Yan balas tersenyum bahagia. Mereka tiba sambil berjalan bersama menuju kota. Sekitar setengah jalan, mereka disambut oleh beberapa anggota klan yang melihat percakapan mesra mereka dengan wajah aneh. Dia biasanya ramah terhadap semua orang, tapi di balik senyum tipisnya ada ketidakpedulian. Menyapanya dengan mudah, tapi memulai percakapan yang panjang akan sangat sulit. Kota Wutang sesuai dengan namanya sebagai salah satu kota besar di Kekaisaran Jiama karena banyaknya orang yang tinggal di dalamnya. Meski matahari terik, di jalanan ribuan bahkan puluhan ribu orang, bahkan akan ada satu atau dua balapan yang aneh. Dia menarik Xiao Yan yang enggan ke berbagai kios. Tawannya yang lembut membuat jalanan yang panas menjadi sedikit lebih sejuk. Setelah menghabiskan sekitar 900 koin emas, ia membeli 3 batang rumput biru berdaun ungu berumur 20 tahun bersama dengan 2 batang rumput pencuci tulang berumur 5 tahun. Melihat dana yang berkurang dengan cepat, Xiao Yan tersenyum pahit. Bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja dulu ya untuk pembahasan kali ini, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal terus alur cerita Donghua ini. Dan sampai jumpa ya di video selanjutnya.